Sungguh baik. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kembali nyatakan ku mau memuji, boleh angkat tangan, buka tangan. Mau memuji, kami angkat tangan kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Kami menyembahmu. Oh, benar Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyembahmu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami, naikkan syukur bagi-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat suaramu, angkat hatimu sembah. Naikkan syukur, naikkan terima kasih pada Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu ada bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan, teramat sangat baik. Terima kasih.
kasih Tuhan, kalau tidak keberatan saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan lagi. Mari bangkit berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Kami naikkan hati kami angkat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Bapa yang besar, Bapa yang mulia. Kami angkat tangan kami karena kami bersyukur. Kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Tuhan. Kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku Kami angkat tangan kami angkat hati kami sembah Engkau. Benar Tuhan Yesus, hanya Engkau Allah yang kami tinggikan di tempat ini. Saat ku sembah, kami memuji-Mu, puji-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu, angkat hatiku. Kehadiran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, ketika Engkau hadir, maka lawatan-Mu terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya sungguh saat kami pulang, kami tidak akan sama dengan saat kami datang, karena Engkau bekerja luar biasa hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari umat Tuhan yang siap sama-sama saya katakan amin. Amin. Shalom. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Amin, haleluya. Boleh beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Sebelum memuji dan tinggikan Tuhan, boleh beri salam sehati kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dan kita mau tinggikan Tuhan saat ini. Mari musik naikkan pujian bagi Tuhan. Dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan
kecapi. Amin. Mari kita puji Tuhan. Bersorak bagi Tuhan. Bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah Amin. nama Tuhan yang memberi kemenangan. Mari katakan dengan iman. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang dimenangkan. Dari umat yang terima. Mari kembalikan naik pujian ini dari awal. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah Nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara dari Sion, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak sorak kegirangan. dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Pararara, 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 pararara. Haleluya, boleh beri tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Silakan kembali duduk Bapak Ibu yang terkasih. Kita telah memuji Tuhan dan meninggikan Tuhan, saatnya kita memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita. Kita akan berikan dan persembahan kita, dan untuk itu saya minta dengan penuh kasih Saudara Aaron memimpin dalam doa persembahan. Mari kita satu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang terus nantiasa tidak ada habisnya Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh luar biasa Tuhan, kami terima ya Tuhan setiap hari. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menyucikan, menguduskan persembahan kami. Bila Tuhan persembahan ini Tuhan boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita, terima firman Tuhan. Mari teduhkan hati kita, Bapak Ibu yang terkasih maupun Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari rumah Bapak Ibu masing-masing atau dimanapun Bapak Ibu berada. Di akhir bulan ini biarlah kita memberikan hati kita Tuhan ubahkan. Biar kita introspeksi sebelum masuk dalam bulan Desember dan masuk tahun yang baru. Supaya hidup kita semakin selaras dengan maunya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bila selama ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Mari nyatakan keinginan kita, saya undang kita bangkit berdiri, katakan satu yang ku perlu. Satu yang ku perlu, kami mohon kepadamu ya Tuhan. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin. Betapa ku rindu, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Nyanyikan lagu ini Bapak Ibu sekali lagi. Ini aku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Ya Tuhan, sampai selama ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan Tuhan, beriku kesempatan, disingkat waktuku, Kau ubahkan satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Amin, amin. Oh, betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Ini yang jadi kerinduan hati kami ya Tuhan.
Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami menuju kesempurnaan seperti Engkau ya Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami, kalau selama ini kami hidup tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Saat ini berkati kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu menuntun langkah hidup kami, supaya kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Kuduskan dengan darah Yesus. Kami semua siap diberkati dengan firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi ketamakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca satu ayat dari 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca beberapa ayat Bapak Ibu. Kita keluarkan suara kita ya Bapak Ibu, kelihatan ya sudah ditayangkan. 2, 3. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu Tuhan, Allah memberi peringatan keras bahwa manusia tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Artinya manusia harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Mamon ini bisa diartikan uang, harta benda dan sebagainya. Hal ini mengingatkan kita bahwa uang bisa menjadi sesuatu yang sangat mengikat diri kita, sehingga kita meninggalkan Allah. Bapak Ibu Tuhan, ada orang Kristen yang bisa meninggalkan Tuhannya karena uang. Ada orang bisa meninggalkan Tuhannya karena harta. Ada orang bisa meninggalkan Tuhannya karena jabatan. Ada orang bisa meninggalkan Allahnya karena jodoh atau pasangan. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Nah untuk itu hari ini kita diingatkan Bapak Ibu. Artinya bahwa janganlah uang, harta dan sebagainya yang mengikat hidup kita sehingga kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Agar kita dapat mengatasi ketamakan akan uang, ada 3 hal yang harus kita ingat Bapak Ibu. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, pemberian untuk dinikmati. Bapak Ibu, kita pengkhotbah pernah berkata bahwa untuk dapat menikmati adalah suatu karunia dari Allah. Bapak Ibu, kalau kita dapat hidup hari ini, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dari pekerjaan kita, dari usaha dagangan kita, dari pelayanan kita, atau dari apapun yang kita lakukan Bapak Ibu. Alkitab mengajarkan supaya kita bisa menikmati. Kenapa demikian? Banyak orang berlomba-lomba untuk menumpukan harta kekayaannya tanpa pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Menurut Bapak Ibu ada gak orang seperti ini? Ada Bapak Ibu. Alkitab kasih contoh. Ada orang hartanya banyak, uangnya banyak,
Tapi belum tentu dia bisa nikmati. Contoh sederhana, kita punya rumah besar, ada kolam renang dan sebagainya. Pertanyaannya, kita nikmati nggak tuh kolam renang itu? Belum tentu loh Bapak Ibu. Kesibukan kita cari uang, cuma prestise doang. Rumahnya hebat, punya kolam renang. Kita belum tentu nikmati tuh kolam renangnya. Dan banyak orang yang di dunia ini saking seriusnya mengejar harta dan sebagainya. Bapak Ibu, mereka nggak bisa menikmati kekayaannya. Dikatakan waktu yang habis untuk mengumpulkan harta tak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Saya ulangi Bapak Ibu statement ini. Waktu yang habis untuk mengumpulkan harta, kita dari pagi sampai malam banting tulang, kerja, ngumpulin harta. Tapi dikatakan gak sebanding dengan kemampuan kita menikmatinya. Kenapa? Karena banyak dari kita gak bisa menikmati berkat yang Tuhan berikan atas hidup kita. Kita gak bisa nikmati Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, satu kali saya dapat kiriman Bapak Ibu. Seperti satu video klip singkat, sayangnya sudah kehapus. Ada orang yang lagi bertransaksi dengan malaikat pencabut nyawa. Bapak Ibu tahu ya malaikat pencabut nyawa, yang tukang nyabutin nyawa kita kalau kita udah mau mati. Ya, yang kita kenal dengan nama Giam Loong. Itu adanya di Koping Ho, Bapak Ibu. Malaikat cabut nyawa. Ketika dia mau dicabut nyawanya, malaikat bilang umur kamu ini tinggal sehari. Waduh, dia begitu ketakutan. Lalu dia begini, malaikat boleh gak saya nego? Bisa gak umur saya diperpanjang? Gak bisa, waktu kamu tinggal sehari. Lalu nego lagi, boleh gak tinggal sehari? Boleh gak dengan waktu yang ada di sehari ini, saya boleh gak melakukan sesuatu ya dari harta saya? Bapak Ibu, kata malaikat boleh, tapi kamu nih udah dalam keadaan di rumah sakit, udah mau mati. Kamu udah gak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dia bilang, malaikat boleh gak dalam waktu sebentar saja izinkan saya, dia bilang, untuk saya melakukan sesuatu. Kamu gak bisa melakukan sesuatu. Keadaan kamu tuh tidak memungkinkan kamu melakukan sesuatu. Bapak Ibu, rupanya dialognya itu dialog ketika dia dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kita lihat di sini. Ternyata apa yang dikumpulkan oleh orang tersebut, dia tidak bisa menikmati harta kekayaannya. Lalu dia bilang begini, ternyata apa yang saya kumpulkan selama ini sia-sia dan saya tidak bisa nikmati. Bapak Ibu sekalian Tuhan, biarlah kita jangan hidup jadi orang Kristen seperti ini Bapak Ibu. Kita gak bisa menikmati dari hasil berkat yang Tuhan berikan buat hidup kita. Kita mesti nikmati Bapak Ibu. Ya, mumpung kita masih hidup, kita nikmati berkat yang Tuhan berikan, kita nikmati. Tetapi bukan berarti kita jadi boros. Kalau kita foya-foya, kita lupa Tuhan. Bukan itu. Kita menikmati apa yang Tuhan kasih. Karena itu apa? Karunia Tuhan atas hidup kita. Karena kita berkata ada orang yang dikasih kekayaan dan sebagainya, tapi dia gak bisa punya karunia menikmati. Bapak Ibu, mungkin kita hidup cukup, ya, tapi kita bisa menikmati, amin. Ya, kita hidup cukup, tapi kita bisa menikmati. Kita bisa pergi ke sana, kita bisa pergi ke sini, kita nikmati hidup ini. Tapi sekali lagi, bukan kita foya-foya, Bapak Ibu. Yang kedua, agar kita tidak dapat mengatasi ketamakan akan uang,
Maka ada 3 hal yang kita ingat. Yang pertama, pemberian untuk dinikmati. Yang kedua, pemberian untuk dibagikan. Pemberian untuk dibagikan. Cara agar hati kita tidak melekat oleh harta adalah dengan belajar memberi. Cara agar hati kita tidak melekat oleh harta adalah dengan belajar memberi. Bapak Ibu. Nah, untuk kita bisa memberi, kita harus punya kemurahan hati. Murah hati. Murah hati adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Ketika situasi pandemi seperti ini, sudah saatnya kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Kita baca ayat yang di pojok Bapak Ibu. Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Terlebih orang untuk daripada menerima. Ada orang bilang Alkitab salah ketik. Salah nulis. Bukankah terlebih berbahagia menerima daripada memberi? Benar enggak Bapak Ibu? Kan kalau hukum di dunia ini terlebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi Alkitab mengajarkan sebaliknya. Terlebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, kita nikmati berkat itu. Yang kedua, kita bagikan. Pemberian untuk dibagikan, jangan pelit Bapak Ibu. Jangan kikir. Ya, kikir alias pelit. Tapi bukan kikit. Kikit itu Kiki Cahyadi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hati bisa memberi, itu bisa nularin orang loh. Ya, saya rupanya dapat beberapa kiriman video singkat. Kalau kita memberi itu bisa nularin orang. Ya, nanti film yang kita lihat singkat Bapak Ibu, bagaimana orang itu waktu belanja di supermarket, bapak sama anak, atau bagaimana tuh, dia kekurangan uang untuk bayar. Padahal dia mau beli salah satu makanan kesukaan kakeknya, itu nggak punya uang. Saya pernah satu kali dapat kiriman begini Bapak. Ada seorang anak kulit hitam, dia nyolong obat di toko obat karena mamanya lagi sakit keras, lagi sakit. Kalau nggak salah anfal asmanya. Dia curi obat asma Bapak. Ketangkap sama yang punya toko. Waduh, ketika lagi ditangkap dia ditangkap, disuruh bayar, kalau kan dibawa ke polisi. Dimaki-maki. Lagi dimaki-maki tiba-tiba ada ibu seorang wanita kulit hitam lihat. Lalu dia bilang stop. Ceritakan kenapa? Diceritakan anak ini curi begini-begini. Lalu berapa biaya obat itu? Sekian $, dia kasih. Dia bebas. Kata tukang obat itu, toko obat itu, kamu bersyukur ada orang yang nolong kamu. Dia tinggal. Lalu ibu itu kasih sepotong kertas. Intinya begini, kalau kamu menolong orang, kalau kamu ditolong orang, kamu ingat, kamu juga harus belajar untuk nolong orang. Kira-kira bahasa begitu Bapak. Lalu si anak kulit hitam itu lihat wajah tuh ibu, lihat-lihatan, waktu berlalu. Ibu itu tiba-tiba sudah tua dan dirawat di sebuah rumah sakit. Ketika ada tagihan yang mesti dia bayar, dia nggak mampu bayar. Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata tagihan itu dibayar seseorang. Siapa? Anak yang pernah dia tolong. Ternyata anak itu bertumbuh jadi seorang dokter spesialis di rumah sakit itu. Lalu dia ingat surat kertas itu. Dia kasih kertas itu kepada ibu itu. Ibu itu ketika baca, dia nangis di wajah anak itu. Bapak Ibu, kita lihat
hidup kita akan lebih indah kita kalau bisa berbagi. Berbagi itu nularin orang, Bapak Ibu. Ya, nularin orang, Bapak Ibu. Dan Alkitab berkata terlebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang tamak, kikir, pelit, mindsetnya nerima saja. Tapi kita bilang lebih berbahagia orang untuk memberi daripada menerima. Ada amin? Kirain aminnya pulang. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu Tuhan, pemberian yang pertama untuk dinikmati. Yang kedua, pemberian untuk apa Bapak Ibu? Dibagikan. Yang ketiga, digunakan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Kita ini umur sementara, Bapak, singkat. Oleh sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal. Untuk mengumpulkan harta yang kekal. Coba Ibu kita lihat ayat yang tadi. Tolong ditayangkan lagi. Bapak Ibu perhatikan bait terakhir. Kata terakhir ini. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian perhatikan Bapak Ibu. Mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya, bagi diri kita. Di waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu kapan? Setelah kita koid, mati. Untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kenapa ada kata untuk mencapai hidup yang sebenarnya? Bapak Ibu, sekarang ini kita hidup. Tapi ini hidup kita sebenarnya ini bukan di dunia. Hidup kita sebenarnya nanti di surga. Itu hidup yang sebenarnya. Kenapa? Karena kekal selama-lamanya. Makanya kekal di surga, jangan kekal di neraka. Ada orang berkata gini, Pak, kalau hidup enak jadi orang jahat. Kenapa jadi orang jahat? Menang jahat jangan tanggung-tanggung, jahat sekalian. Karena begitu masuk ketemu malaikat, malaikat sebel lihat kita. Ini orang jahat di dunia. Dilempar ke neraka sekencang-kencangnya. Kena tembok neraka, mantul masuk surga. Enggak Bapak Ibu, itu bisa-bisa saya aja. Bapak Ibu, enggak ada rumus begitu. Enggak ada rumus begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, untuk itu biarlah kita mau memperhatikan hidup kita sebenarnya itu di surga nanti Bapak Ibu. Yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kekal. Di sini kita sementara. Benar nggak Bapak Ibu? Apa buktinya? Siapa yang di sini hidup terus? Nggak ada kan? Mau nggak mau lama-lama kita akan pulang ke rumah Bapa di surga. Nah, Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan. Tetapi ada sebagian yang harus kita tabur sebagai benih. Ingat Bapak Ibu, berkat yang kita terima jangan semuanya kita habak. Habak bahasa apa tuh? Kita makan semua, kita gunakan buat kita semua. Alkitab bilang jangan seperti itu. Kita ambil sebagai benih yang kita tabur. Uang yang kita ambil itu kita sebagai benih kita tabur sebagai apa? Untuk menopang pekerjaan Tuhan. Gereja, pembangunan gereja, pelayanan pekabaran Injil, misi, nolong orang dan sebagainya. Sebagai benih yang kita tabur. Kita percaya benih yang kita tabur itu nanti akan tumbuh. Dan jadi berkat. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita menjadikan hal ini, kita pasti bisa melakukannya. Alkitab bilang, jangan kita hidup ya dikuasai dengan ketamakan.
Amin. Kita berdiri. Kita nyembah Tuhan Bapak. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak Ibu kalau tidak keberatan kita angkat tangan nyanyi lagu ini. Bapak Ibu semua angkat tangan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Oh, haleluya. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tamak, sering kami hidup Tuhan, oh melakukan hal yang salah di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Biar firman hari ini mengingatkan kami untuk kami mau belajar menikmati berkat Tuhan, berbagi dan menabur benih untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, hamba menyerahkan seluruh jemaat GBI Ruko Gerahan yang dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga dan studi anak mereka. Berkati kesehatan semua jemaat-Mu Tuhan dan berikan perlindungan dari Tuhan. Jadi kepada jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kami. Mari kita katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Kami memiliki Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan kami. Engkau memberikan tubuh-Mu untuk menyelamatkan kami. Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari katakan saya cinta Tuhan Yesus. 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 Haleluya. Kami naikkan syukur
kasih Tuhan. Engkau memelihara hidup kami sampai di penghujung bulan November ini. 11 tahun kami melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan, pertolongan Tuhan, pendampingan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam masa-masa sulit kami, Tuhan Engkau mendampingi kami. Kami bersyukur kami akan memasuki bulan terakhir di tahun ini Tuhan, dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan juga. Kami naikkan syukur buat keluarga kami, buat anak, buat usaha, buat pekerjaan, buat apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih buat harta yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan beri kami pengertian-pengertian baru Tuhan tentang pemberian yang Tuhan ajarkan dengan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Hari ini Tuhan kami bersyukur juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus bisa diam dalam rumah-Mu. Kami sehat, kami diberkati dengan kekuatan. Kami ingat Tuhan saudara-saudara kami yang lain yang tidak bersama kami. Kami bawa Tias ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jamah Tias Tuhan yang sedang dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Tuhan jamah dan sembuhkan dia dengan sempurna. Kami juga bawa Merlin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan juga jamah dan sembuhkan Merlin. Tuhan, seperti Engkau menolong kami, Engkau juga menolong saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau datang membawa bangsa negara Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini diberkati Tuhan. Anak-anak Tuhan yang berdoa tidak pernah Tuhan lalui doa-doa kami Tuhan. Engkau mendengar doa anak-anak-Mu yang berseru untuk bangsa kami. Terima kasih Bapa buat Indonesia. Terima kasih buat pemerintahan Indonesia. Terima kasih buat kota Jakarta. Kami percaya kota kami pun akan berjalan dengan lebih baik lagi, lebih tertib lagi. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah di negara Indonesia kami benar-benar mendapat kebebasan dalam beribadah. Tapi kami percaya ada campur tangan Tuhan dalam segala sesuatu yang terjadi di gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Berkati presiden kami, berkati hasil tambang dari bangsa Indonesia, berkati hasil tanah, berkati perikanan laut di Indonesia. Kami percaya semua akan diberkati oleh Tuhan, menjadi bangsa yang dikenal di seluruh dunia ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita telah menerima taburan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita diberkati. Amin. Bapak Ibu yang di rumah pun diberkati, dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, waktunya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk Natal kita dapat masukkan dalam amplop Natal yang sudah diselipkan, disediakan di depan. Selamat beri dengan hati penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit takkan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. 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 Puji nama Tuhan, mohon waktu sejenak Bapak Ibu yang terkasih untuk warta gereja hari ini Minggu 27 November 2022. Selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat baik yang menghadiri ibadah secara online di tempat Bapak Ibu sekalian, khususnya yang datang pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dalam tahun-tahun yang mendatang. Berikutnya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 1 Desember 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 2 Desember 2022 pukul 18.30 di tempat ini. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Ibadah Natal wanita GBI dengan alamat Ruko Grahaniaga diadakan pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 10 pagi di tempat ini di Ruko Grahaniaga. Dalam acara Natal ini akan disertai dengan tukar kado minimal Rp50.000 dan juga potluck dari wanita-wanitanya Tuhan untuk membawa makanan untuk kita sama-sama perjamuan kasih. Kami mengundang kaum wanita dewasa untuk hadir dan menikmati berkat Tuhan dalam ibadah ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH. Selanjutnya, berikutnya gereja dan hamba Tuhan dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada pasangan Hizkia Theophani Cahyadi dengan Laurencia Dwi Putri yang telah diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus pada hari Sabtu 26 November 2022 di GBI Petamburan. Tuhan Yesus memberkati. Untuk ibadah raya di minggu depan 4 Desember 2022 kami mengundang Bapak Ibu untuk kembali hadir. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11 bertempat di tempat ini. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan sekolah minggu. Dan tetap kami menghimbau Bapak Ibu yang membawa kendaraan untuk memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena mengingat lahan parkir yang terbatas. Terima kasih. Berikutnya mohon perhatian untuk informasi ibadah malam Natal dan perayaan Natal GBI Ruko Grahaniaga tahun 2022. Ibadah malam Natal 24 Desember 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali. Pukul 3, pukul 5 dan pukul 7 malam di tempat ini Ruko Grahaniaga. Untuk ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 khusus jemaat yang aktif beribadah akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2022 pukul 4 sore di Restoran Sentral Tomang. Bapak Ibu yang akan membawa teman saudara di luar jemaat yang aktif dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember ini akan dikenakan biaya pengganti konsumsi sebesar Rp200.000 per orang. Mohon perhatian untuk ibadah Natal ini akan disertai dengan pendaftaran dan pendaftaran untuk mengikuti ibadah akan dilaksanakan mulai hari ini 27 November 2022 dengan mendaftarkan langsung tidak diwakilkan dan menulis nama sendiri dalam form yang sudah disediakan di depan. Terima kasih. Selanjutnya dalam rangka pencarian dana untuk Natal, panitia mengadakan program ucapan dari dan untuk jemaat maupun hamba Tuhan yang akan ditampilkan dalam saat ibadah Natal. Contoh ucapan Natal dapat disaksikan dalam tayangan. Biaya yang dikenakan untuk setiap ucapannya adalah sebesar Rp25.000 per ucapan. Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dapat mengisi form yang disediakan di depan dan mengembalikan ke sekretariat paling lambat tanggal 18 Desember 2022. Berikutnya, gerakan minimal Rp2.000 masih tetap dilaksanakan sebagai gerakan misi untuk membantu gereja di wilayah DKI Jakarta. Penerimaan sampai di bulan November sampai dengan 20 November 2022 sebesar Rp382.000. Laporan penerimaan amplop Natal yang telah diterima gereja dapat dilihat dalam tayangan berikut. Penerimaan sampai dengan 20 November adalah Rp45.216.000, dana yang masih dibutuhkan Rp99.784.000. Terima kasih atas pelaburan yang diberikan, Tuhan Yesus memberkati. Dan dalam rangka pencarian dana untuk Natal, panitia mengadakan penjualan makanan di depan, mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBI Ruko Grahaniaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Bapak Ibu, atas nama keluarga kami mengucapkan terima kasih buat partisipasi dan juga support Bapak Ibu dalam pernikahan Hizkia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, naikkan pujian yang merupakan doa kita ya, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya dalam hidup ini kami benar-benar bisa menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan.
Ya Roh Kudus, pimpin setiap jemaat-Mu menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mendengar setiap ucapan yang keluar dari bibir mulut kami. Haleluya. Amin. Engkau ciptakan kami Tuhan untuk satu tujuan, yes Lord, menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, melayanimu selalu. Haleluya. Bahwa kami masuk dalam kekekalan itu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Persiapkan kami memasuki kekekalan bersama Engkau Tuhan. Yes Lord. Tak akan tergantikan. Engkau kesukaanku, pertukaran perhatian tak akan tergantikan. Bapak Ibu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allah, Allah kita menyertai kita semua. Dia tidak akan membiarkan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Kami terima berkat yang sempurna dari Bapa untuk kami dan keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.